Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarul Ramadhani dengan NIM 23 10 10 50378. Saya program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang saya beri judul Analisis Implementasi Green Management terhadap Efektivitas Pengolahan Limbah di PT Pituku Cordova Internasional. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu di dalam matkul ini, matkul metodologi penelitian, Ibu Ria Aulia, SEI, MSc. Baiklah, yang pertama adalah pendahuluan latar belakang masalah. Latar belakang perkembangan industri modern membawa dampak positif dalam peningkatan produktivitas, namun juga menimbulkan tantangan serius dalam hal pengolahan lingkungan. Khususnya pengolahan limbah, penerapan konsep green management menjadi salah satu energi yang banyak digunakan oleh perusahaan untuk memastikan keberlanjutan bisnis sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. PT Pituku Cordova Internasional sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang dan di sini disesuaikan dengan jenis usaha perusahaannya ya, memiliki aktivitas operasional yang berpotensi menghasilkan limbah. Oleh karena itu penerapan green management seperti tadi di judulnya menjadi penting untuk mengurangi dampak negatif limbah, meningkatkan efisiensi pengolahan sumber daya, serta mendukung pencapaian standar lingkungan yang berlaku. Namun, penerapan green management tidak hanya sebatas pada kebijakan, tapi juga menyangkut efektivitas implementasinya dalam pengolahan limbah. Dan oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana implementasi green management di PT Pituku Cordova Internasional. Pertama adalah jumlah perusahaan pengolahan limbah di Indonesia. Di sini ada data terbaru yang berhasil saya temukan tentang jumlah perusahaan pengolahan limbah B3 di Indonesia, terutama di sektor migas, pertambangan, dan energi. Data spesifik untuk semua jenis limbah masih terbatas sebenarnya. Tabel data perusahaan pengolahan limbah B3, sektor pertambangan, energi, dan migas. Tahun 2021, jumlah perusahaan yang menghasilkan limbah B3 sektor migas, pertambangan, energi sebanyak 1.149 perusahaan. Data berdasarkan statistik lingkungan hidup, limbah yang dihasilkan 54 miliar 093 juta 048 ton. Kemudian 2022 sebanyak 1.238 perusahaan. Limbah yang dihasilkan 60 miliar 133 158 ton. 2023 sebanyak 1.362 perusahaan. Limbah yang dihasilkan sebanyak 52 525 950 ton. Yang dikelola sekitar 53 727 880 ton. Kemudian rumusan masalah. Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Pertama, bagaimana implementasi green management di PT Pituku Cordova Internasional? Kemudian bagaimana efektivitas pengolahan limbah di PT Pituku Cordova Internasional? Ketiga, sejauh mana pengaruh implementasi green management terhadap efektivitas pengolahan limbah di PT Pituku Internasional? Tujuan penelitian. Berikut ini adalah tujuan penelitian yang diperoleh dari rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang tadi di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui implementasi green management di PT Pituku Cordova Internasional. Kedua, untuk menganalisis efektivitas pengolahan limbah di PT Pituku Cordova Internasional. Yang ketiga, yang terakhir,
untuk menganalisis pengaruh implementasi green management terhadap efektivitas pengolahan limbah di PT Pituco Cordova Internasional. Manfaat penelitian bagi peneliti menambah pengetahuan dan pengalaman dalam menganalisa penerapan green management di dunia industri. Kedua, bagi perusahaan, memberikan gambaran mengenai efektivitas implementasi green management dalam pengolahan limbah sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi. Yang ketiga adalah bagi akademisi menjadi referensi tambahan dalam penelitian sejenis di bidang manajemen lingkungan dan sustainability. Sistematika penulisan. Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka sistematika penulisan proposal adalah sebagai berikut. Pertama, bab 1 pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Kedua, bab 2 tujuan pustaka, berisi teori-teori yang mendukung penelitian terdahulu serta kerangka pikiran. Dan bab 3 adalah metodologi penelitian, berisi metode penelitian, populasi, dan sampel, teknisi pengumpulan data, serta teknisi analisis data. Lanjut di bab 2, tinjauan pustaka, landasan teori, pengertian green management. Green management adalah pendekatan manajerial yang berorientasi pada keseimbangan antara tujuan ekonomi perusahaan dan tanggung jawab lingkungan. Menurut Daly dan Huang 2001, green management mencakup kebijakan dan praktik organisasi yang minimalkan dampak negatif terhadap lingkungan melalui efisiensi sumber daya. Green management berperan penting dalam membangun strategi bisnis berkelanjutan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga mendukung keberlanjutan ekologis dan sosial. Tujuan utama green management adalah menciptakan sistem operasi yang ramah lingkungan melalui penerapan prinsip 3R, reduce, reuse, recycle, serta memastikan seluruh kegiatan operasional sejalan dengan peraturan lingkungan hidup seperti ISO 1401. Kemudian dimensi green management. Menurut D'Angelico dan Pujari pada tahun 2010, dimensi utama dalam implementasi green management meliputi pertama, green policy, artinya kebijakan hijau. Kebijakan perusahaan yang menekankan pentingnya kelestarian lingkungan dalam setiap kegiatan operasional. Kedua, green proses ramah lingkungan. Penerapan teknologi dan proses produksi yang mengurangi limbah serta konsumsi energi. Yang terakhir adalah green produk ramah lingkungan. Pengembangan produk yang menggunakan bahan baku ramah lingkungan dan mudah diatur ulang. Pengertian efektivitas pengolahan limbah. Efektivitas pengolahan limbah adalah ukuran sejauh mana kegiatan pengolahan limbah mampu mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi volume limbah, mencegah pencemaran, dan meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya. Kemudian, komponen efektivitas pengolahan limbah. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan limbah dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengolahan limbah B3. Pengolahan limbah efektif melibatkan beberapa komponen. Pertama, perencanaan pengolahan, meliputi klarifikasi jenis limbah, volume, serta sumber. Kedua, pelaksanaan pengolahan, meliputi pemilihan, penyimpanan, penyangkutan, dan pelaksanaan pengolahan. Kemudian yang ketiga adalah pengawasan dan evaluasi, udah pasti. Untuk mengikuti seluruh proses pengolahan sesuai standar dan tidak mencemari lingkungan. 4, yang terakhir, kepatuhan terhadap regulasi, mengikuti peraturan yang berlaku seperti izin TPS, pengolahan limbah B3, dan audit lingkungan. Kemudian kerangka pemikiran. Penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa semakin baik penerapan green management dalam suatu organisasi, maka semakin efektif pada pengolahan limbah yang dilakukan. Penerapan kebijakan, proses, dan budaya organisasi yang berwawasan lingkungan diyakini dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi pencemaran, dan memperkuat kepatuhan terhadap peraturan. Hubungan antara variabel dapat digambarkan sebagai berikut. Implementasi green management X, efektivitas pengolahan limbah Y. Kemudian hipotesis penelitian. Berdasarkan uraian teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama,
Hipotesis 0. Tidak terdapat pengaruh signifikan antara implementasi green management terhadap efektivitas pengolahan limbah di PT Pintu Cordova Internasional. Kedua, hipotesis alternatif terhadap pengaruh positif dan signifikan antara implementasi green management terhadap efektivitas pengolahan limbah di PT Pintu Cordova Internasional. Oke, kita lanjut ke bab 3, itu masuk ke dalam metodologi penelitian. Pertama adalah jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan verifikatif. Metode deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan implementasi green management dan efektivitas pengolahan limbah di PT Pintu Cordova Internasional. Sedangkan metode verifikatif digunakan untuk menguji pengaruh variabel X terhadap variabel Y melalui pengujian statistik regresi linear sederhana. Kemudian lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di PT Pintu Cordova Internasional. Waktu penelitian berlangsung sejak Januari hingga Maret 2025. Meliputi pengumpulan data, pengolahan data, dan serta analisis hasil penelitian. Yang setelahnya adalah populasi dan sampel. Populasi penelitian adalah seluruh karyawan yang berada pada divisi operasional dan pengolahan limbah di PT Pintu Cordova Internasional. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut. Pertama, karyawan terlibat langsung dalam proses pengolahan limbah. Kedua, karyawan memahami implementasi kebijakan dan green management. Yang ketiga adalah masa kerja minimal 6 bulan. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 30-50 responden sesuai standar minimal analisis regresi sederhana. Kemudian jenis dan sumber data. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari pertama data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner, wawancara, dan observasi langsung. Kemudian data sekunder diperoleh dari dokumen perusahaan, SOP Green Management, laporan limbah, regulasi pemerintah, jurnal ilmiah, dan sumber literatur lainnya. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pertama kuesioner menggunakan skala Likert 1-5 untuk mengukur persepsi responden. Kemudian kedua, observasi, pengamatan langsung terhadap TPS, kegiatan pemilahan, penyimpanan, pengangkutan, dan proses pengolahan limbah. Kemudian wawancara informal dengan manajer dan staf terkait. Kemudian 4, dokumentasi, pengumpulan data dari laporan internal SOP dan dokumen pendukung lainnya. Kemudian operasionalisasi variabel. Tabel operasional variabel mencakup dimensi indikator dan skala pengukuran. Menggunakan skala Likert 1-5. Tabel dapat disesuaikan pada bab lampiran. Yang setelahnya adalah skala pengukuran. Skala pengukuran digunakan adalah skala Likert 1-5, yaitu sangat setuju, tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju. Kemudian uji instrumen penelitian. Uji reviabilitas dengan korelasi item total dengan kriteria R. Hitung R tabel. Uji reliabilitas menggunakan Cronbach alpha dengan kriteria A besar 0,60 dinyatakan reliable. Terakhir, teknik analisis data. Analisis data dilakukan menggunakan software SPSS dengan tahapan pertama, statistik deskriptif, kedua, uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolonialitas, uji linearitas. Kemudian yang ketiga, analisis regresi linear sederhana. Keempat, uji T. Yang kelima, koefisien determinasi. Hasil analisis digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Terakhir adalah kerangka konseptual, implementasi green management X, dan efektivitas pengolahan limbah. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.